Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melanie, gimana kabarnya? Ya Bu, Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Alhamdulillah. bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga baik. Akhirnya kita bisa bertemu ya meskipun secara virtual. Iya Bu, Oke. Sekarang itu lagi di mana? saya lagi di rumah, kebetulan saya lagi di kamar nih Bu. Oh iya. Jadi udah aman ya private gitu. Terus kenapa kok mukanya tuh kayak nggak ceria gitu? Ada sesuatu atau gimana? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silakan ya Lini ceritakan bagaimana permasalahannya. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Nah, Ibu minta sekitar waktu 45 menit, gimana? Saya setuju Bu, saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini, saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, Ibu juga nggak akan menceritakan masalah kamu kepada siapapun ya, karena di dalam konseling ini terdapat kode etik, yaitu salah satunya asas kerahasiaan ya. Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Kamu bisa dengan bebas untuk terbuka dan menceritakan apa yang sedang kamu alami tanpa takut untuk bocor ke orang lain gitu ya. Nah, sekarang kalau boleh tahu, apa sih permasalahan yang sedang kamu hadapi? Gini Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi, saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Oh iya, terus? Saya pusing Bu, saya capek harus menjalani ini. Kira-kira itu berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Sekitar ada 12 mata kuliah Bu. Oh iya, kalau boleh tahu, gimana sih cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan sama ibu? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu itu menurun karena itu ya? Kamu menunda-nunda pekerjaan kamu, dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Iya Bu, Oke, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu, yang membuat kamu nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Saya bisa merasakan sih perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya. Udah, nggak apa-apa. Sekarang ini kamu ada di semester 7. Nah, tahun demi tahun sudah kamu lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kampus, dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswi yang sebentar lagi memakai toga. Nah, orang tua kamu pasti begitu mengharapkan untuk buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia itu jelas pernah mengalami keadaan sulit ya dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu ya supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu.
Yang kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya bingung harus bagaimana, Bu. Oke, baiklah. Sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaan kamu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat seperti ini. Saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Nah, kalau misalkan bisa dicontohkan ya, misalnya gini, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya itu. Apakah kamu bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Oke, baiklah. Apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu. Hanya itu saja. Nah, dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan kalimat rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Ya apa-apa ya, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu saat ini? Ya, Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Oke, jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang kamu ingkari selama ini? Ya, Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi, saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa sih yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar. Setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Ya, Bu, benar. Oke, kalau begitu, lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendek kamu? Ya, Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman-teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Oke, baiklah. Itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali. Nah, jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah. Nah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini ya. Nggak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Bu, saya akan sungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai ya, dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini, kamu juga bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Nah, mungkin hanya itu saja. Apa masih ada permasalahan yang lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Tidak, Bu, mungkin itu saja. Oke, syukurlah ya kalau begitu. Konseling ini Ibu akhiri ya. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu, silakan hubungi saja Ibu ya, jangan sungkan ya. Ya, Bu, saya sangat berterima kasih, Bu, sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Iya, sama-sama. Syukurlah kalau begitu.
Jadi udah cukup ya konselingnya kali ini. Apakah bisa diakhiri sekarang? Sudah Bu, saya rasa sudah cukup. Mungkin saya langsung permisi terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Ibu. Dadah.